Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Ana. Iya Bu Ria. Hari ini saya mau berbincang-bincang dengan Bu Ria sebelum Bu Ria melakukan pembelajaran yang ada di kelas atau bisa disebut dengan pra-observasi ya Bu Ria ya. Iya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran esok hari yang ingin Bu Ria ajarkan kepada muridnya Bu Ria itu apa? Iya Bu Ana, karena saya besok itu mau mengajarkan tentang perkalian pecahan ya. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Jadi tujuan saya yang pertama yaitu satu, mengenalkan anak-anak tentang pecahan. Yang kedua, dengan saya mengajar, saya harapkan nanti anak-anak bisa mengetahui cara untuk operasi bilangan atau operasi pecahan tadi, perkalian pecahan dengan pecahan biasa dengan bilangan asli. Seperti itu. Iya. Tadi kan Bu Ria mengatakan akan mengajarkan pecahan kepada anak gitu ya, dengan tujuan supaya anak mampu mengetahui pecahan seperti itu ya. Sekarang area pengembangan yang hendak dijawab Bu Ria, areanya bagian apa saja? Area yang ingin saya kembangkan yaitu pada peserta didik ya Bu Ana, terutama ini anak-anak biar berkembang mulai dari perkaliannya, kemudian secara analisisnya. Nanti karena saya itu menggunakan soalnya itu soal cerita, jadi bukan langsung berupa soal yang pecahan 1/2 tidak, tapi saya menggunakan soal cerita. Ini saya harapkan nanti anak-anak bisa mengasah kemampuan analisisnya gitu. Oke, terima kasih, bagus sekali ya Bu. Yang ingin dikembangkan anak-anak ya. Kemudian strategi. Strategi yang dipersiapkan Bu Ria untuk besok hari, metode atau caranya bagaimana? Jadi begini, untuk pembelajaran besok ini yang sudah saya rencanakan adalah yang pertama saya ingin menggunakan metode drill gitu. Metode drill ini yaitu anak dibiasakan untuk pelafalan perkalian. Setelah itu kan sudah nanti menyangkut ke perkalian. Nah, setelah itu baru saya akan menggunakan metode PBL. Modelnya ini bukan metode modelnya PBL. Kemudian saya gunakan satu metode lagi yaitu think pair share, yang nanti ada kegiatan berkelompok kemudian mempresentasikan begitu. Oke, terima kasih Bu Ria. Ini adalah percakapan pra-observasi kita. Semoga besok hari Bu Ria dalam mengajar lebih bagus dari apa yang diungkapkan hari ini. Terima kasih ya Bu Ana, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jelaskan perkaliannya tuh caranya bagaimana. Coba kalian lihat dulu soal cerita berikut ini. Dipahami, dibaca, dipahami, dianalisis. Nanti Bria akan tanya, Mas Asraf, coba dibacakan yang keras, Mas. Pak Amir mempunyai 6 karung. Setiap karung berisi 3/4. Ya, Kuintal beras. Berapa kuintal beras Pak Amir seluruhnya? nah, yang dicari apa ya, Kak? Berapa kuintal beras Pak Amir seluruhnya? Padahal Pak Amir itu punyanya berapa karung? Punyanya 6 karung. Dia ber-4 kuintal. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Diapakan? Dikali. Berapa dikali berapa harusnya? Kenapa harus 3 dikali 3/4? Kenapa harus 6 dikali 3/4? Kenapa? Karena itu angka yang di dalam soal. Karena itu angka yang di dalam soal. Ada jawaban yang lain? Jawaban yang lain? Tidak ada. Kalau ini angka di dalam soal itu yang berarti dikali Bria gitu. Nah, coba anak-anak semuanya lihat penjelasannya. Dari persoalan tadi dapat dilihat bahwa ada 2 bilangan. Yang pertama adalah angka 6. Yang kedua angka 3/4. Itu pecahan ya, bukan angka. Pecahan 3/4. Nah, apa yang akan dilakukan dengan kedua bilangan ini? Nah, nih. Oh, ada yang tidak terlihat ya di situ ya. Persoalan tersebut dapat dikerjakan dengan cara yang pertama. Karena ini soal cerita, yang pertama harus didahului dengan diketahui. Yang diketahui apa? Jumlah karungnya ada berapa? Nah, kemudian isi setiap karungnya ada berapa? Ada 3/4. Yang ditanyakan apa? Jumlah beras atau kuintalnya. Jumlah beras keseluruhannya ya. 6 karung itu ada berapa kuintal. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah 6 dikali 3/4. Bagaimana? 6 dikali 3/4. Kita sekali hasilnya berapa ini? 18/4. Apakah sudah begini saja? Berapa, Kak? Disederhanakan bagaimana caranya? Dibagi berapa? Dibagi 2. 9. 9 dibagi 2 berapa? 3. Berapa, Kak Tina? 4. Sisanya berapa? 1. Ini ya hasilnya ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham atau tidak? Kalau sudah paham, Buria akan memberikan sebuah kegiatan. Kegiatannya adalah
Waalaikumsalam Bu Ana. Beliau bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang setelah kemarin dia mengajar di kelas ya, materi matematika pecahan dia. Kemudian misalnya sama tiga catatan dunia, dia itu refleksi untuk dia itu seperti apa? Refleksi keberhasilan apakah kalau refleksi keberhasilan, alhamdulillah kemarin waktu saya mengajar Bu Ana itu berjalan dengan lancar, yang pertama. Yang kedua, hasilnya dari anak-anak itu sangat memuaskan karena saya di situ menggunakan media dan metode yang ternyata itu ampuh sekali untuk meningkatkan hasil belajar anak, terutama di materi perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Untuk refleksi ya, jika keberhasilan Iya. tidak ada sesuatu yang setiap kegiatan pasti ada yang kurang berhasil kegiatan paling yang dilihat Begini, kemarin itu memang pembelajarannya berhasil Pak Ana ya, tapi ada sedikit kendala karena ternyata pada saat pembelajaran itu ada beberapa anak yang memang di situ dia ngobrol dengan temannya gitu. Jadi tidak fokus dalam memperhatikan, tapi itu hanya sebagian kecil anak saja. Oke, sekarang catatan untuk dunia sendiri. Catatan untuk saya, untuk mengajar saya di kemudian hari, mungkin dengan materi yang hampir serupa atau materi yang berbeda, itu saya ingin menggunakan tepuk-tepuk atau ice breaking yang sekiranya itu bisa memusatkan perhatian siswa. Jadi anak lebih terfokus dan menggunakan media yang lebih menarik lagi. Misalnya tidak hanya menggunakan media visual, tetapi menggunakan media konkret yang memang itu bisa dilihat oleh anak secara langsung dan memberikan pengalaman yang nyata. Nah, itu tadi kan catatan dari dia. Nah, sekarang rencana tindak lanjutnya penggunaan media ini mau menggunakan apa Ya. Kemarin itu saya karena perkalian pecahan, jadi untuk materi selanjutnya, karena materi selanjutnya itu adalah bangun ruang Bu Ana. Jadi rencana saya itu memang saya ingin menggunakan media yang konkret. Media konkret itu berupa bangun ruang yang saya buat dari kertas karton. Jadi mereka selain itu saya juga ingin menggunakan kardus sebagai pertanyaan pemantiknya. Jadi saya pakai kardus untuk pertanyaan pemantik dan menggunakan media yang konkret tadi sebagai kegiatan LKPD-nya anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, itu catatan pas observasi. Nah, sekarang saya ingin tahu ya, rencana pengembangan rencana pengembangan yang ingin dia kembangkan. Yang ingin saya kembangkan pertama satu, pengetahuan tentang macam-macam dari media pembelajaran. Kemudian macam-macam dari metode pembelajaran yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Model dan metode saat ini kan semakin berkembang Bu Ana ya, dan itu bisa dikombinasikan dengan banyak hal. Nah, itu yang membuat saya tertantang untuk mengetahui lebih dalam. Begitu juga dengan medianya. Apa lagi dulu? Selain itu, kalau pengembangan dari siswa itu kan nanti saya kembangkan dalam proses pembelajaran Bu Ana ya. Siswa ya, siswa proses pembelajaran. Nah, sekarang untuk pengetahuan tujuan yang dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran matematika yang tadi. Tadi kan dengan tiga ini, model pengetahuan dunia, media. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran, yang ketiga adalah siswa. Nah, sekarang tujuannya. Tujuan saya setelah melakukan pengembangan, saya ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang metode, model,
kemudian strategi, kemudian dari medianya. Iya. Yang selanjutnya tujuan saya menjadikan anak lebih paham atau meningkatkan pemahaman anak. Selain meningkatkan pemahaman anak, saya juga ingin anak itu hasil belajarnya semakin meningkat. Oke. Berarti ini sudah langsung ke anak ya? Iya. Meningkatkan pemahaman anak serta Meningkatkan hasil. meningkatkan pembelajaran anak. Nah, menurut Bunda, ukuran keberhasilan sebuah pembelajaran Pembelajaran dikatakan berhasil menurut saya jika lebih dari 80% itu anak memahami. Lebih dari 80% anak memahami, itu bagi saya sudah berhasil. Syukur kalau memang 100% bisa, tapi kan di dalam kelas itu pasti ada anak yang mengalami keterlambatan belajar, anak yang pemahamannya itu berbeda-beda gitu. Oke, Bunda. Sekarang aku sudah tujuannya sudah punya ukuran keberhasilan. Sekarang pendukungnya. Ya. Pendukung yang mendukung dia. Pendukungnya apa saja? Pendukung saya yang utama itu adalah internet ya, karena sekarang kita zaman digitalisasi, terutama pada guru ini banyak sekali sekarang platform-platform atau media-media untuk belajar kita ada di mana-mana ya Bu ya. Biasanya saya mencari informasi itu dari berbagai platform itu, kemudian dari Google, dari YouTube, dari manapun, dari sumber internet. Nah, ini kan rencana pembelajaran. Nah, waktunya kuliah yang dalam ini. Mungkin setelah pembelajaran kemarin, ada setelah satu Sebenarnya setelah kegiatan pembelajaran yang kemarin itu saya sudah melakukan pengembangan diri Bu Ana. Langsung setelah itu kemudian saya mengoreksi sendiri, mencari kelemahan dari pembelajaran itu, saya mencari informasi kembali apa yang harus saya lakukan untuk menyempurnakan pembelajaran itu. Terima kasih Bunda, sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi pembelajaran Bunda. Terima kasih. Dan semoga